Bang, berarti tergantung modal ya. Apa bedanya sama dicicil per bulan 300 atau 500 ribu target 2030 bang? Bedanya ini tidak ada sistem halusinasi atau menghayal. Kita bicara tentang realistis. Apa sih maksudnya menghayal atau halusinasi? Contoh bang, kalau saya nyicil sekarang 300 sampai 500 ribu per bulan, 2 tahun lagi profit saya berapa ya? Loh, emang kamu udah tahu 2 tahun lagi Bitcoin harganya berapa? Kalau misalkan kamu mencicil sekarang setiap bulan, kalau tahunnya Bitcoinnya, ya anggaplah sekarang harganya 1,44 miliar. Tahunnya selama 1 tahun ini, Bitcoin naik misalkan ke 3 miliar. Nah, tahun depannya lagi, yang harusnya kalian mau ngejual, ternyata dari 3 miliar, dia balik lagi ke 1,44 miliar. Gimana kalau kayak gitu? Nah lo, langsung ada rasa nyesel. Aduh, kalau gitu tahun pertama udah saya jual aja. Sekarang tahun kedua malah balik lagi dia ke 1,4 miliar. Kebayang nggak? Kalian menghayal, menghalusinasi. Kalau saya mencicil Bitcoin sekarang setiap bulan, ya, nanti 2 tahun lagi saya jual. Oke, memang tahun pertama ketika kalian mencicil dari 1,4 miliar ini, Bitcoin naik nih ke 3 miliar misalkan. Wah, kalian profit nih, tapi kan kalian bermindset 2 tahun lagi pasti lebih tinggi nih. 1 tahun lagi pasti lebih tinggi nih. Saya tahan aja. Tahunnya dari 3 miliar, Bitcoin balik lagi nih ke 1,4 miliar. Gimana kalau kayak gitu? Itu karena kalian menghayal, halusinasi. Kita nggak pernah tahu masa depan Bitcoin itu akan menyentuh di harga berapa dengan butuh waktu berapa lama. Kita tidak pernah tahu. Jangan maksain menghayal seperti itu. Nanti apa kalau terjadi seperti itu nih? Saya kasih contoh. Kamu menghayal 2 tahun lagi kan? 2 tahun lagi Bitcoin bakalan naik. Tahun pertama ketika kalian mencicil, oke, naik. Kalian senang. Ternyata pas tahun kedua, ya harusnya kalian menjual, dia Bitcoin malah balik lagi nih ke 1,4 miliar. Yang kalian rasakan apa? Sakit hati dan kecewa. Aduh, kok Bitcoin balik lagi sih? Harusnya tahun ini saya ngejualnya, tapi kenapa malah Bitcoin balik lagi ke 1,4 miliar? Kenapa? Kalau gitu saya jual aja pas tahun kemarin pas dia naik ke 3 miliar. Sekarang malah turun lagi balik ke 1,4 miliar. Aduh, Bitcoin gak ada masa depan, scam, kata orang-orang siklusnya begini gini gini. Udahlah, saya jual aja deh. Saya biarin gak profit, saya jual aja. Pas kalian jual, tahun ketiganya, Bitcoin naik lagi ke atas ke 4 miliar. Sakit hati lagi nggak? Double sakit hatinya. Aduh, kenapa saya jual ya? Ternyata pas saya jual, tahun depannya dia malah naik lagi. Kalian beli lagi ketika harganya di atas. Begitu seterusnya, menghayal lagi. Jangan pasang mindset seperti itu. Kita nih, realistis ya. Kita pakai table money management ini, ya saya contohin. Modal kalian 5 juta. Kalian mau investasi di Bitcoin. Oke, nanti di akhir video dikasih tahu cara beli table ini gimana. Sekarang cara pakainya aja dulu. Kalian mau investasi di Bitcoin. Kalian masukin harga Bitcoinnya ketika kalian baru mau mulai investasi di Bitcoin. Kita lihat di Indodax pakai harga Bitcoin 1,441 miliar. Masukin di table ini 1,441 miliar. Nah, kebanyakan seperti ini. Nah, target profit ini bebas, kalian mau isi berapa persen. Kalau kalian mau jadi investor jangka pendek, kalian boleh ganti 5%, 10% terserah kalian. Kalau kalian mau jadi investor jangka menengah, silakan mau 20%, 30%, 50%, 70% terserah. Ya. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, minimal 100%. Seperti itu. Kita buat 100% aja untuk contoh investor jangka panjang. Nah, di sini kita tidak ada target waktu. Tidak ada target waktu masalah berbulan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gak peduli masalah waktu. Ya, kita bener-bener gak peduli masalah waktu. Pisahin kata waktu. Kita gak peduli apa kata waktu. Kita hanya peduli pada data dan angka. Contoh, di harga saat ini 1,441 miliar, ya, ikutin yang ada di tabel ini bener-bener secara terstruktur. Kalian beli dengan nominal 500 ribu dulu. Oke? Beli dengan nominal 500 ribu dulu. Nah, apabila Bitcoin naik ya, dari 1,441 miliar ini dia tidak turun sama sekali, dia naik terus sampai ke 2,882 miliar. Kalian jual, kalian dapat berapa? 500 ribu, selesai. Tapi butuh waktu berapa lama Bitcoin ke 2,882 miliar ini? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi apabila ketika kalian beli di harga 1,441 miliar, kalau tahunnya Bitcoinnya turun gimana? Kalau tahunnya Bitcoinnya turun menyentuh ke harga 1,397 miliar ini, kalian beli lagi dengan nominal 1 juta. Butuh waktu berapa lama bang? Kalau emang dia dari 1,441 miliar, dia tahunnya tidak naik, dia tahunnya malah turun ke 1,397 miliar. Tidak ada yang tahu.
Jadi saya bilang tidak peduli ya, nggak usah peduli dengan masalah waktu. Buang kata-kata waktu. Kita hanya pada angka saja. Pokoknya ketika kita beli di harga 1,441 miliar dengan nominal 500 ribu, kita nggak peduli masalah waktu. Pokoknya Bitcoin naik ke 2,882 miliar, kita jual, kita dapat 500 ribu, selesai. Kalau tahunya dari harga 1,441 miliar ini, dia tidak mau naik, daunnya dia turun ke 1,397 miliar, kita beli lagi dengan nominal 1 juta. Seperti itu, kita benar-benar ikutin disiplin dengan data, ya. Hasil pembelian pertama dan kedua, ya, kita jual semuanya jadi di sini di 2,817 miliar. Jadi apabila dari 1,397 miliar ini Bitcoin naik terus, tidak turun sama sekali, dia naik nih dari harga 1,397 miliar ke 2,817 miliar, kalian jual semuanya di sini hasil pembelian pertama dan kedua, ya. Kalian dapat 1.492.000. Modal kalian 5 juta, jadi kurang lebih 6.400.000 belum dipotong fee dan pajak. Seperti itu. Butuh waktu berapa lama kalau emang dia dari 1,397 dia mau naik ke 2,817 M? Tidak ada yang tahu masalah waktu. Saya bilang. Pokoknya tapi intinya kalau dia naik dari 1,397 ke 2,817 kalian jual, ini profit kalian. Tapi gimana kalau dari 1,397 dia masih turun lagi ke 1,268 miliar? Ya kalian beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,637 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,268 miliar Bitcoinnya naik terus tanpa penurunan, ya kembali ke bullish market, kalian jual semuanya di sini Bitcoin kalian di harga 2,637 miliar. Kalian dapat 2.381.000. Selesai. Tapi kalau dia masih turun lagi gimana bang? Kalau dia turun lagi menyentuh di harga 1,095 M, kalian beli lagi dengan nominal 1 juta. Kalau turunnya cuma sampai 1,1 M bang, terus dia balik lagi naik, tidak turun, ya udah jangan beli. Cuman boleh beli ikutin yang ada di tabel ini aja. Kalau dia turunnya 1,1 M, terus dia kembali naik, ya jangan beli, tetap jualnya di sini ke 2,637 M. Kecuali dia turun dari 1,268 ke 1,095, kalian beli dulu dengan nominal 1 juta, ya. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, Bitcoin udah kalian akumulasi dan kalian beli, kalian jual semuanya di sini baru di 2,568 M. Jadi apabila dari 1,095 miliar, kalau Bitcoinnya naik terus ke atas tanpa penurunan sama sekali, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 3.599.000. Kalau dia masih turun lagi ke 749 juta, kalian beli lagi dengan nominal 1,5 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kalian jual semua di sini di 2,458 miliar. Jadi apabila dari 749 juta dia naik terus ke harga ini, kalian dapat 6.700.000. Modal kalian 5 juta nih. Jadi dapatnya 11.700.000 belum dipotong fee dan pajak. Tapi kalau dia masih turun lagi ke 400 juta, 300 juta gimana bang? Biarin aja. Simpan Bitcoin kalian nih. Bitcoin yang kalian punya 0,005. Ya, mau dia turun ke 400 juta, 500 juta, 600 juta, 300 juta, terserah. Kita tinggal duduk manis, simpan Bitcoin kalian sampai Bitcoin kembali bullish market, kalian jual semua Bitcoin kalian di harga 2,458 miliar, kalian dapat 6.700.000. Selesai. Jadi Bitcoin mau naik terserah, Bitcoin mau turun terserah, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Dari pertama kali kita beli di sini loh, ya. Bitcoin mau naik ke harga sini kita jual. Bitcoin mau turun ke harga ini kita beli. Terserah. Kalian mau ganti ini jadi 5% juga bisa. Nih. Kalian beli di harga ini dengan nominal 500.000. Bitcoin naik ke 1,513, kalian jual, kalian dapat 25.000. Kalau Bitcoin turun ke harga ini, kalian beli lagi. Seperti itu. Jualnya di mana? Jualnya di sini kalau dia turun lagi. Jadi hasil pembelian pertama dan kedua jualnya di 1,489 M. Ini profit kalian. Target profit 5%, 82.000. Seperti itu teman-teman. Sama, cara bacanya sama, hanya target profitnya berbeda. Ini cocok buat investor jangka pendek. Oke, karena durasi videonya sangat terbatas ini teman-teman, sisa 1 menit lagi. Kalau kalian butuh table money management itu, kalian bisa ke website kita nih, lynKid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalian bisa buka table ini di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Mau pakai Indodax, Pintu, Peluang, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian cukup mengisi 3 data ini, modal kalian berapa, harga Bitcoinnya berapa ketika kalian baru mau mulai investasi, target profit kalian mau berapa. Seperti itu teman-teman ya. Semoga table money management ini bisa membantu mengelola uang kalian dalam investasi jangka pendek, menengah, atau panjang di Bitcoin. Jadi kalian gak ada lagi namanya rasa takut, serakah, atau panik. Karena kita udah punya strategi yang benar-benar solid. Bitcoin mau naik silahkan, kita udah tahu belinya di harga berapa. Kalau dia naik jualnya di harga berapa kita udah tahu. Kalau dia maunya turun silahkan, kita udah tahu belinya di harga berapa, dengan nominal berapa. Seperti itu teman-teman. Jadi udah nggak ada pertanyaan lagi. Aduh saya beli jualnya di harga berapa ya? Aduh kalau turun saya belinya di harga, udah nggak ada lagi. Tinggal ngikutin secara struktur table.